Selamat datang di video pembelajaran difusi inovasi pendidikan pada materi tahapan proses keputusan inovasi. Sebelum kita lanjut ke materi, terdapat 5 pokok bahasan yang akan ada di video ini, yaitu tahapan pengetahuan, tahapan persuasi, tahapan keputusan, tahapan implementasi, dan tahapan konfirmasi. Oleh karena itu, mahasiswa teknologi pendidikan yang telah mempelajari video ini, mahasiswa diharapkan mampu. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara hidup jutaan orang? Inilah kekuatan inovasi. Bukan sekedar menciptakan hal baru, tapi bagaimana ide itu menyebar, diterima, dan akhirnya membentuk pola hidup masyarakat. Seperti yang dikatakan Rogers, inovasi adalah tentang adopsi, perubahan, dan dampak sosial yang mengikutinya. Namun prosesnya tidak terjadi begitu saja. Setiap individu akan melalui serangkaian tahapan sebelum akhirnya memutuskan apakah mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Inilah yang disebut sebagai proses keputusan inovasi. Rogers menjelaskan ada 5 tahap yang harus dilalui. Dimulai dari pengetahuan, kemudian persuasi, dilanjutkan dengan keputusan, implementasi, hingga akhirnya konfirmasi. Setiap tahap ini berperan penting dalam menentukan apakah sebuah inovasi benar-benar diterima dan digunakan. Pada kondisi awal, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang sebelum mereka mulai mempertimbangkan inovasi. Yang pertama, previous practice, yaitu pengalaman atau kebiasaan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, field needs atau problems, adanya kebutuhan atau masalah yang mereka rasakan sehingga mereka butuh solusi baru. Yang ketiga adalah innovativeness, yaitu seberapa terbuka dan cepat seseorang tertarik dengan hal-hal baru. Dan yang keempat adalah norms of the social system, yaitu norma atau aturan tidak tertulis dalam masyarakat atau kelompok mereka. Tahapan pengetahuan merupakan tahapan pertama ketika proses pengambilan keputusan inovasi, yaitu di mana seseorang mencari informasi mengenai inovasi serta bagaimana inovasi tersebut bekerja. Seseorang menyadari perlunya mengetahui inovasi, biasanya tentu berdasarkan pengamatannya tentang inovasi itu sesuai dengan kebutuhan, minat, atau mungkin juga kepercayaannya. Terdapat 2 kecenderungan seseorang dalam menerima informasi, yaitu selective exposure, yaitu kecenderungan individu untuk menerima informasi sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, dan juga selective perception, yaitu kecenderungan untuk mempersepsikan informasi sesuai dengan tingkah laku dan kepercayaannya. Selain itu, terdapat 3 tipe pengetahuan. Yang pertama, software information, yaitu informasi yang ada di dalam suatu inovasi. Informasi tersebut untuk mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, how to knowledge, yaitu informasi mengenai suatu inovasi bekerja. Dan yang ketiga adalah principle knowledge, yaitu pengetahuan mengenai bagaimana secara prinsip inovasi tersebut bekerja. Berikut 3 contoh bagaimana 3 tipe pengetahuan tersebut terjadi di bidang pendidikan. Yang pertama, software information, yaitu misalkan guru mencari tahu apakah ada alat online yang bisa membantu mengelola kelas. Lalu guru tersebut tahu bahwa Google Classroom adalah platform gratis dari Google untuk mengelola tugas, mengirimkan materi, dan berkomunikasi dengan siswa. Lalu, pada tahap how to knowledge, guru belajar cara membuat kelas baru di Google Classroom, membagikan kode kelas ke siswa, membuat kuis, mengunggah materi pembelajaran, dan memberi nilai secara online. Lalu, pada principle knowledge, guru telah memahami bahwa prinsip dasar Google Classroom adalah learning management system yang mengintegrasikan tools Google seperti Docs, Drive, dan Meet untuk mempermudah interaksi guru siswa, mempercepat distribusi materi, dan meningkatkan kolaborasi dalam pembelajaran. Tahapan persuasi adalah tahapan kedua pada proses pengambilan keputusan inovasi. Pada tahapan ini, seseorang sudah mulai menyenangi atau tidak menyenangi sebuah inovasi, sehingga pada tahap ini perasaan lebih dominan. Suka atau tidak sukanya seseorang terhadap suatu inovasi dapat dipengaruhi beberapa hal, diantaranya kebermanfaatannya, yaitu semakin bermanfaat suatu inovasi maka semakin disenangi.
Sebaliknya, jika semakin sulit digunakan, maka inovasi tersebut akan ditinggalkan. Contoh tahap persuasi dalam bidang pendidikan yaitu, misalnya, setelah guru tahu tentang Google Classroom di tahap pengetahuan tadi, sekarang mereka mulai menilai nih, apakah mereka suka atau tidak dengan inovasi ini. Nah, pada tahap ini, guru mulai menyenangi inovasi Google Classroom karena merasa sangat terbantu. Mereka bisa mengumpulkan tugas, memberi nilai, dan berkomunikasi dengan siswa tanpa harus bertemu langsung. Jadi, semakin terasa manfaatnya, semakin besar ketertarikan mereka. Tahapan keputusan ini merupakan tahapan ketiga, yaitu di mana ketika seseorang menerima atau menolak suatu inovasi. Terdapat dua tipe penolakan, yaitu active rejection, yaitu mempertimbangkan untuk mengadopsi inovasi tapi kemudian memutuskan untuk tidak mengadopsinya. Yang kedua adalah passive rejection, yaitu tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan inovasi sama sekali. Contoh tahap keputusan pada bidang pendidikan yaitu, setelah guru melalui tahap pengetahuan dan persuasi, mereka sampai di tahap keputusan, yaitu memutuskan apakah mau mengadopsi Google Classroom atau menolaknya. Jika guru merasa Google Classroom bermanfaat dan mudah digunakan, mereka mengadopsi inovasi ini dan mulai menggunakannya dalam pembelajaran. Jika guru merasa tidak cocok atau terlalu sulit, mereka menolak inovasi tersebut. Tahapan implementasi merupakan tahapan keempat, yaitu pada tahap ini seseorang mulai menerapkan inovasinya. Pada tahap ini juga terlibat aktivitas mental, yaitu secara mental sudah siap menerapkan inovasi dan diaplikasikan ke dalam kehidupannya. Bagian penting pada tahap implementasi yaitu reinvention. Reinvention adalah inovasi yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan inovasi tersebut dibuat. Contoh tahap implementasi pada bidang pendidikan yaitu, setelah memutuskan untuk mengadopsi, guru mulai mengimplementasikan Google Classroom di dalam proses pembelajaran. Guru secara mental sudah siap, percaya bahwa penggunaan platform ini akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Guru mulai membuat kelas online, mengupload materi pembelajaran, memberi tugas melalui platform, dan meminta siswa mengumpulkan tugas secara digital. Tahapan konfirmasi merupakan tahapan yang terjadi setelah tahapan implementasi, yaitu di mana ketika seseorang mencari penguatan atas keputusan yang diambil. Seseorang tersebut juga dapat menarik kembali keputusan apabila informasi baru tidak sesuai dengan informasi sebelumnya. Pada tahapan ini dikenal dua istilah, yaitu dissonance. Dissonance adalah ketidakseimbangan seseorang. Ketidakseimbangan terjadi disebabkan karena adanya keraguan inovasi yang telah diadopsi. Misal, manfaat inovasinya tidak sesuai atau nilai yang dianut melarang adopsi inovasi. Lalu yang kedua adalah discontinuance. Discontinuance adalah pemutusan, yaitu di mana seseorang memutuskan untuk tidak melanjutkan adopsi inovasi. Discontinuance ini ada dua, yaitu replacement dan disenchantment. Kalau replacement yaitu mengganti inovasi yang digunakan menjadi inovasi yang lebih baik, sedangkan disenchantment yaitu tidak menggunakan inovasi yang ada dan tidak menggantikan dengan inovasi lain. Contoh tahap konfirmasi pada bidang pendidikan yaitu, setelah guru menggunakan Google Classroom dalam beberapa waktu, mereka masuk ke tahap konfirmasi, yaitu mengevaluasi ulang keputusan mereka untuk mengadopsi inovasi ini. Jika pengalaman menggunakan Google Classroom sesuai harapan, misalnya tugas jadi lebih rapi, komunikasi dengan siswa lebih mudah, maka guru akan menguatkan keputusan untuk terus menggunakannya. Tapi, kalau menemukan masalah baru, misal banyak siswa kesulitan akses internet atau merasa aplikasi membebani tugas harian, guru bisa mulai meragukan keputusannya. Gimana nih learners, udah paham belum mengenai tahapan-tahapan dalam proses keputusan inovasi? Untuk menguji pemahamanmu terhadap materi ini, yuk coba jawab soal pilihan ganda di bawah ini. Gimana nih learners, jawaban kamu udah betul semua atau belum? Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai habis ya learners.
Semoga kamu semakin paham mengenai tahapan-tahapan di dalam proses keputusan inovasi. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.